Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Papa Yosi. Di masa pandemi COVID-19, kita semua harus selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas kegiatan. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN kelas 6, tema 7, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran dalam materi kali ini adalah 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyusun teks pidato dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang diterapkan oleh anggota koperasi. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah siswa dapat mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Anak-anakku, Bapak akan bacakan sebuah teks bacaan. Kalian nanti dengarkan baik-baik, kemudian kalian amati dari teks bacaan tersebut. Bapak dan Ibu Guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati. Tidak terasa, sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi
Ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui kooperasi. Anak-anak, dari teks pidato yang tadi Bapak bacakan, sekarang silakan kalian tentukanlah bagian pembuka, inti, dan penutup. Kemudian silakan kalian beri tanda bagian-bagian tersebut. Artinya mana yang dinamakan pembuka, kemudian mana yang dinamakan inti, dan mana yang dinamakan penutup. Dari pertanyaan tadi, sekarang Bapak akan berikan alternatif jawabannya. Silakan kalian lihat dalam tampilan berikut ini. Oke anak-anak, tadi sudah Bapak berikan alternatif jawabannya dari bagian-bagian teks pidato. Salah satunya adalah bagian pembuka, inti, dan penutup. Nah, sekarang silakan tugas kalian belajar membuat teks pidato. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan. Bapak akan berikan contoh seorang berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari yang cerah ini. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru yang saya kagumi, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu fakta unik. Suatu fakta yang mana di negara-negara modern tidak akan ditemui hal ini. Mungkin kita kagum melihat Amerika dengan kemajuan teknologinya. Mungkin kita kagum melihat Jepang dengan etos semangat kerjanya. Mungkin kita kagum dengan kehebatan arsitek orang-orang Eropa. Tapi kita sebagai orang Indonesia jangan kecil hati melihat kenyataan tersebut. Karena apa? Karena orang Amerika, orang Jepang maupun orang Eropa pasti akan terkagum-kagum melihat satu fakta unik ini. Suatu fakta kenyataan yang hanya dimiliki oleh orang Indonesia, tidak oleh orang Amerika, tidak oleh orang Jepang, atau negara-negara Eropa lainnya. Apa itu? Hal tersebut adalah gotong royong. Gotong royong adalah istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bukankah di luar negeri juga ada bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan? Memang ada, namun kegiatan di luar negeri tersebut masih diikuti dengan namanya materialistis alias bersifat kebendaan. Apa-apa dinilai dengan uang. Kita ambil contoh di Indonesia. Saat satu keluarga ingin membongkar rumahnya untuk direnovasi, apa yang terjadi? Maka berbondong-bondong para tetangga maupun orang-orang di sekitar lingkungan itu dengan ikhlas bahu-membahu membongkar rumah tersebut. Tanpa diperintah, warga masyarakat bermusyawarah menentukan pembagian kerja. Tidak ada upah, tidak ada bayaran sama sekali. Tuan rumah hanya menjamu para warga tersebut dengan makanan ala kadarnya. Bagaimana dengan di Amerika, Jepang, atau negara-negara Eropa lainnya? Adakah bila satu keluarga hendak membongkar rumah untuk direnovasi, maka para tetangganya turut membantu? Tidak ada, teman-teman. Tetangga atau orang-orang di sekitarnya akan bersikap cuek, tidak peduli, karena itu bukan masalah mereka, itu masalah yang punya rumah. Jadi ketika rumah mau dibongkar untuk direnovasi, maka pemilik rumah pasti memakai jasa kontraktor rumah untuk melakukannya, karena negara-negara di luar sana apa-apa dinilai dengan uang. Bersyukurlah dan berbanggalah kita hidup di Indonesia,
karena uang memang penting, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kebersamaan dalam kebahagiaan dan keceriaan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu mempertahankan salah satu ciri bangsa kita ini. Semangat gotong royong harus tetap kita jaga, harus tetap identik dengan bangsa Indonesia. Semangat gotong royong ini harus kita tularkan kepada sesama, karena dengan semangat gotong royong, semangat kebersamaan akan tetap terjaga dan tujuan bisa tetap tercapai. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Demikianlah sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf, karena saya adalah manusia, tempat salah dan lupa. Jika ada lebihnya, semua itu semata-mata karena Tuhan yang Maha Pemurah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, itulah contoh orang berpidato. Sekarang tugas kalian adalah kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, dari teks pidato yang di awal tadi, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Baik anak-anakku, sekarang Bapak akan berikan alternatif jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, dari teks pidato di atas, apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Jawabannya, modal utama koperasi adalah kekeluargaan dan kebersamaan. Tujuan utama koperasi tidak mengejar keuntungan pribadi, tetapi mewujudkan kesejahteraan anggota koperasi. Keputusan koperasi diambil berdasarkan musyawarah. Anggota koperasi memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil koperasi. Kewajiban anggota koperasi adalah peduli terhadap jalannya usaha koperasi. Pertanyaan yang kedua, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang diterapkan oleh para anggota koperasi? Jawabannya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, yaitu pengamalan sila kedua. Kemudian mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro, itu pengamalan sila kedua. Selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, pengamalan sila ketiga. Selanjutnya, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, pengamalan sila ketiga. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, pengamalan sila keempat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, pengamalan sila keempat. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, pengamalan sila keempat. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, pengamalan sila keempat. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, pengamalan sila keempat. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, pengamalan sila keempat. Kemudian, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, pengamalan sila keempat. Selanjutnya, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan
dan gotong royong pengamalan sila ke-5. Dan yang terakhir, menjaga antara hak dan kewajiban pengamalan sila ke-5. Anak-anakku, demikianlah materi pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.